Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, setelah minggu lalu kita mempelajari tentang materi bentuk aljabar, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Ibu berharap peserta didik dapat memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis konsep persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan konsep persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang keempat, peserta didik dapat memecahkan permasalahan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dari konseptual pada permasalahan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel itu apa sih? Persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1 yang dihubungkan oleh lambang sama dengan. Penyelesaian sistem persamaan linier satu variabel atau biasa kita kenal dengan SPLSV adalah bilangan pengganti dari variabel pada daerah definisi persamaan yang membuat pernyataan menjadi benar. Nah, untuk menentukan pernyataan itu benar atau tidak, kita harus memahami suatu kalimat. Suatu kalimat dapat dibuat dari susunan-susunan kata-kata atau menggunakan simbol tertentu. Penggolongan kalimat dalam matematika dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui penyelesaiannya, atau dapat dinyatakan benar saja atau salah saja. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui penyelesaiannya atau hasilnya, atau dapat dinyatakan belum tentu kebenarannya. Nah, berikut ada contoh dari kalimat tertutup. Yang pertama, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Kalimat tersebut benar bukan? Nah, kalimat tersebut adalah benar. Yang kedua, bilangan prima terkecil adalah 2. Kalimat tersebut juga adalah benar. Dan yang ketiga, 2 adalah bilangan ganjil. Salah, karena 2 adalah bilangan genap. Tapi di sini dia disebut kalimat tertutup karena dia dinyatakan salah saja. Selanjutnya yaitu contoh kalimat terbuka. Yang pertama, 2 dikurang M sama dengan 1. Dikatakan kalimat terbuka karena memiliki variabel M yang belum diketahui nilainya berapa. Selanjutnya yang kedua, X plus 2 sama dengan 6. Merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel X yang belum diketahui nilainya berapa. Nah, perhatikan contoh-contoh kalimat terbuka berikut ini. Yang A, X plus 7 sama dengan 9. Yang B, 4X min 2 sama dengan 6 min 8X. Yang C, min 3Y min 3 sama dengan 4Y plus 8. Kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh bentuk persamaan linier satu variabel. Bagaimanakah cara menulis suatu kalimat sebagai bentuk persamaan? Nah, nih contoh untuk menulis persamaan. Yang pertama, jumlah suatu bilangan n dan 7 adalah 15. Maka penulisannya adalah n plus 7 sama dengan 15. Jadi persamaannya adalah n plus 7 sama dengan 15. Yang kedua, selisih bilangan y dan 7 adalah 3. Maka penulisannya adalah y min 7 sama dengan 3. Jadi persamaannya adalah y min 7 sama dengan 3. Yang ketiga, hasil kali bilangan G dan 5 sama dengan 30. Maka penulisannya adalah G dikalikan dengan 5 sama dengan 30. Atau dapat ditulis dengan 5G sama dengan 30.
Jadi persamaannya adalah 5G sama dengan 30. Selanjutnya yaitu menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel, tujuannya adalah menyederhanakan persamaan untuk menyisakan variabel saja di salah satu sisi. Setiap langkah yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan menghasilkan persamaan ekuivalen. Apakah yang dimaksud dengan persamaan ekuivalen? Persamaan ekuivalen merupakan persamaan yang setara. Di sini Ibu punya contoh. Tentukan himpunan selesaian dari 12 plus X sama dengan 40. Di sini kita menggunakan penjumlahan. Nah, alternatif penyelesaiannya adalah 12 plus X sama dengan 40. Kita tulis ya untuk soalnya tadi. Di sini kedua ruas kita kurangkan dengan 12. Jadi 12 min 12 plus X sama dengan 40 min 12. Sehingga kita mendapatkan nilai X yaitu 28. Untuk memeriksa kebenarannya, kita substitusikan nilai X ke dalam persamaan 12 plus X sama dengan 40. Nilai X adalah 28, menjadi 12 plus 28 sama dengan 40, sehingga 12 plus 8 sama dengan 40 sama dengan 40. Jadi himpunan selesaiannya adalah 28 karena 40 sama dengan 40 adalah benar. Selanjutnya contoh kedua. Andi memakan 8 kue nastar dan Nyoman memakan 11 kue nastar dari toples yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue nastar di dalam kemasan. Tulis persamaan dan tentukan selesainya untuk mengetahui banyak kue nastar dalam toples semula. Alternatif penyelesaiannya, kita dapat menulis banyak kue semula adalah dikurangi banyak kue yang dimakan Andi dan kue yang dimakan Nyoman sama dengan banyak kue yang tersisa. Misalnya, B adalah banyak kue dalam toples semula, maka persamaan yang dibentuk adalah B min 8 min 11 sama dengan 23, dan selesaiannya adalah B min 8 min 11 sama dengan 23. Min 8 min 11 sama dengan min 19 bukan? Maka B min 19 sama dengan 23. Di sini kedua ruas kita tambahkan dengan 9. B min 19 plus 19 sama dengan 23 plus 19. Min 19 plus 19 habis ya. 23 plus 19 sama dengan 42, sehingga diperoleh B sama dengan 42. Jadi banyak kue bolu dalam toples semula adalah 42 kue. Contoh selanjutnya yaitu menggunakan perkalian atau pembagian. Tentukan himpunan selesaian dari setiap persamaan linear satu variabel berikut. Yang pertama, 3x plus 1 sama dengan min 7. Dan yang kedua, min 3 per 5p sama dengan 4 per 15. Nah, untuk alternatif penyelesaian yang pertama, 3x plus 1 sama dengan min 7. Di sini kedua ruas kita kurangkan dengan 1, sehingga diperoleh 3x plus 1 min 1 sama dengan min 7 min 1. Sehingga hasilnya 3x sama dengan min 8. Di sini selanjutnya kedua ruas kita bagikan dengan 3. 3x min 3 sama dengan min 8 per 3. Sehingga diperoleh nilai x yaitu min 8 per 3. Untuk himpunan selesaian dari persamaan 3x plus 1 sama dengan min 7 adalah himpunan min 8 per 3. Selanjutnya yaitu penyelesaian contoh yang kedua. Min 3 per 5p sama dengan 4 per 15. Nah, di sini kedua ruas kita kalikan dengan min 5 per 3. Sehingga diperoleh min 5 per 3 dikalikan dengan min 3 per 5p sama dengan min 5 per 3 dikalikan 4 per 15. Sehingga diperoleh 15 per 15p sama dengan min 20 per 45. Dan kita sederhanakan sehingga kita peroleh nilai P sama dengan min 4 per 9. Jadi himpunan selesaiannya adalah min 4 per 9. Contoh berikutnya yaitu tentukan selesaian dari persamaan 2
buka kurung X min 4 tutup kurung plus 5X sama dengan 34. Alternatif penyelesaiannya, di sini kita dapat menuliskan soalnya lagi. 2 dikalikan dengan X min 4 plus 5X sama dengan 34. Di sini kita jabarkan ya. 2 dikalikan dengan X yaitu 2X, 2 dikalikan dengan min 4 yaitu min 8, plus 5X sama dengan 34. Sehingga ketika dioperasikan kita mendapatkan 7X min 8 sama dengan 34. Di sini selanjutnya kedua ruas ditambahkan dengan 8. 7X min 8 plus 8 sama dengan 34 plus 8. Sehingga ketika dioperasikan kita mendapatkan nilai yaitu 7X sama dengan 42. Untuk mencari nilai X di sini kedua ruas kita bagi dengan 7. 7X per 7 sama dengan 42 per 7. Sehingga kita mendapatkan nilai X yaitu 6. Jadi himpunan selesaian dari persamaan 2 dikalikan dengan X min 4 plus 5X sama dengan 34 adalah 6. Nah, selanjutnya ada contoh lagi yaitu tentukan selesaian dari persamaan X per 2 min 1 per 3 sama dengan X per 3 plus 5 per 6. Alternatif penyelesaiannya kita tulis ulang untuk soalnya. X per 2 min 1 per 3 sama dengan X per 3 plus 5 per 6. Nah, di sini kedua ruas kita kalikan dengan 6 yang merupakan KPK dari penyebut 2, 3, dan 6. 6 kita kalikan dengan X per 2 min 1 per 3 sama dengan 6 kita kalikan juga dengan X per 3 plus 5 per 6. Sehingga ketika dioperasikan kita mendapatkan hasil 6X per 2 dikurangi dengan 6 per 3 sama dengan 6X per 3 plus 30 per 6. Nah, di sini kita harus menyamakan penyebut kedua ruas dengan cara mencari KPK-nya. KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 6. Maka diperoleh 18X per 6 dikurangi 12 per 6 sama dengan 12X per 6 plus 30 per 6. Lalu kita sederhanakan sehingga kita memperoleh 3X min 2 sama dengan 2X plus 5. Di sini kedua ruas kita kurangkan dengan 2X sehingga diperoleh 3X min 2 min 2X sama dengan 2X plus 5 min 2X. Ketika dioperasikan kita mendapatkan X min 2 sama dengan 5. Untuk mendapatkan nilai X, di sini kedua ruas kita tambahkan dengan 2. Sehingga X min 2 plus 2 sama dengan 5 plus 2 dan diperoleh nilai X yaitu 7. Jadi himpunan selesaiannya adalah 7. Nah, selanjutnya ada contoh lagi yaitu tentukan ukuran setiap sudut pada segitiga di bawah ini. Gunakan busur derajat untuk memeriksa kebenaran jawabannya. Nah, di sini ada gambar segitiga dengan sudut M derajat, 2M derajat, M plus 10 derajat. Nah, alternatif penyelesaiannya adalah jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Benar kan? Sehingga persamaan yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut. M derajat plus 2M derajat plus M plus 10 derajat sama dengan 180 derajat. Di sini kita jabarkan M derajat plus 2M derajat plus M derajat plus 10 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga ketika kita kelompokkan variabel yang sama kita memperoleh 4M derajat plus 10 derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya yaitu kedua ruas kita kurangkan dengan 10 derajat sehingga diperoleh 4M derajat plus 10 derajat min 10 derajat sama dengan 180 derajat min 10 derajat sehingga diperoleh nilai 4M derajat sama dengan 170 derajat. Untuk mendapatkan nilai M derajat kita bagikan kedua ruas dengan 4. 4M derajat per 4 sama dengan 170 derajat per 4 sehingga diperoleh nilai M kuadrat sama dengan 42,5 derajat. Nah, untuk besar ukuran sudut M derajat sama dengan 42,5 derajat. Untuk besar ukuran sudut 2M derajat sama dengan 2 dikalikan dengan M derajat sama dengan 2 dikalikan 42,5 derajat sama dengan 85 derajat. Untuk besar
ukuran sudut M plus 10 derajat sama dengan 42,5 derajat ditambahkan dengan 10 derajat sama dengan 52,5 derajat. Jadi besar setiap sudut segitiga tersebut adalah 42,5 derajat, 85 derajat, dan 52,5 derajat. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah suatu kalimat terbuka yang hanya memuat satu variabel dengan derajat 1 yang dihubungkan oleh lambang lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Nah, perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel persamaan dan pertidaksamaan. Ada X sama dengan 3 dan di pertidaksamaan adalah X lebih kecil sama dengan 3. Pada tabel persamaan ada nilai 5N min 6 sama dengan 14 dan di pertidaksamaan ada 5N min 6 lebih besar daripada 14. Begitu juga seterusnya. Nah, amati perbedaan antara kedua kolom tersebut. Terlihatkan bahwa kedua sisi pada pertidaksamaan linear bukan dipisahkan oleh tanda sama dengan, namun dipisahkan oleh tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Selanjutnya di sini, selesaikan persamaan X plus 3 dapat dinyatakan dalam bentuk titik tunggal pada garis bilangan. Di sini titik terletak pada tepat di bilangan 3. Nah, bagaimana dengan himpunan selesaian dari X lebih kecil sama dengan 3? Himpunan selesaian dari pertidaksamaan tersebut merupakan nilai dari variabel sehingga membuat pertidaksamaan menjadi pernyataan yang benar. Nah, dalam beberapa kasus, himpunan selesaian sudah ditentukan terlebih dahulu termasuk anggota himpunan bilangan yang mana. Dalam kasus jika himpunan selesaian dari pertidaksamaan X lebih kecil sama dengan 3 adalah semua bilangan real, kita bisa menyatakan dengan semua bilangan real yang kurang dari atau sama dengan 3. Oleh karena itu, anggota himpunan selesaiannya tak terhingga banyaknya. Maka X tidak bisa kita sebutkan satu-satu, sehingga bisa membuat grafik berupa garis bilangan, notasi interval atau notasi pembentuk himpunan sebagai penyajian himpunan selesaiannya. Nah, di sini garis bilangannya titik terletak di angka 3 dan arah panah menunjukkan ke arah kiri yang tak terhingga, sehingga notasi intervalnya kita dapat menuliskan dengan min tak hingga, 3. Di sini 3 merupakan kalimat tertutupnya dan min tak hingga merupakan kalimat terbuka. Dalam pembentuk himpunan, kita bisa menyatakan bahwasanya X lebih kecil sama dengan 3. Perhatikan beberapa pertidaksamaan dan himpunan selesaiannya dalam bentuk garis bilangan berikut. Nah, di sini perhatikan titik atau bulatan pada garis bilangan. Jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan penuh, maka titik tersebut termasuk anggota himpunan selesaian. Dan jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan kosong, maka titik tersebut tidak termasuk dalam anggota himpunan selesaian. Kalian amati ya untuk gambarnya. Selanjutnya yaitu contoh, tulislah kalimat berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan negatif 7. Maka untuk penyelesaiannya, suatu bilangan M ditambahkan dengan 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan min 7. Maka dapat ditulis M plus 5 lebih dari atau sama dengan min 7. Jadi pertidaksamaan dari kalimat tersebut adalah M plus 5 lebih dari atau sama dengan negatif 7. Mohon maaf itu salah tulis ya anak-anak. Selanjutnya yaitu tulislah masalah berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kalian ingin menentukan nilai X sedemikian sehingga luas jajar genjang di samping tidak
kurang dari 40 satuan. Nah, di sini ada gambar jajar genjang. Lah, alternatif penyelesaiannya bagaimana? Diketahui alas jajar genjang adalah 5 satuan, tinggi jajar genjang adalah Y plus 7 satuan. Lah, luas jajar genjang yang diminta tidak kurang dari 40 satuan luas. Maka alas kali tinggi tidak lebih atau kurang dari sama dengan 40. Sehingga dapat kita tulis 5 dikalikan dengan Y plus 7 kurang dari sama dengan 40. Atau 5Y plus 35 lebih kecil daripada 40. Jadi, pertidaksamaan dari masalah di atas adalah 5Y plus 35 lebih kecil sama dengan 40. Berikutnya ada contoh lagi. Gambarkan himpunan selesaian dari pertidaksamaan Z lebih besar daripada min 8 dengan garis bilangan. Untuk alternatif penyelesaiannya di sini kita menggambarkannya dengan bulatan tidak penuh karena negatif 8 bukan termasuk himpunan selesaian dari Z lebih besar daripada negatif 8. Ketika Z lebih besar daripada negatif 8, maka himpunan selesaiannya adalah negatif 7, negatif 6, negatif 5, dan seterusnya. Sehingga arah panah menuju ke arah kanan karena Z merupakan bilangan lebih besar daripada negatif 8. Berikutnya yaitu menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Bagaimanakah menyelesaikan pertidaksamaan? Dalam menyelesaikan pertidaksamaan, langkah-langkah yang digunakan sama dengan langkah-langkah yang kalian gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel, ada kalanya kita diharuskan menggunakan sifat-sifat ketidaksamaan. Contoh, ketika kalian menambahkan atau mengurangi kedua sisi dari pertidaksamaan, tanda ketidaksamaan tidak berubah. Jika A lebih kecil daripada B, maka A plus C lebih kecil daripada B plus C. Jika A lebih kecil daripada B, maka A min C lebih kecil daripada B min C. Jika A lebih besar daripada B, maka A plus C lebih besar daripada B plus C. Jika A lebih besar daripada B, maka A min C lebih besar daripada B min C. Nah, perhatikan contoh berikut. Min 4 lebih kecil daripada 2. Di sini kita tambahkan kedua ruas dengan plus 3, sehingga kita memperoleh min 4 plus 3 lebih kecil daripada 2 plus 3. Ketika dioperasikan, kita mendapatkan nilai negatif 1 lebih kecil daripada 5. Sifat ini juga berlaku untuk tanda lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. Selanjutnya yaitu perbedaan penting antara persamaan linear satu variabel dengan pertidaksamaan linear satu variabel ditunjukkan ketika mengali atau membagi kedua sisi pertidaksamaan dengan bilangan bukan 0. Yang A, ketika kalian mengalihkan atau membagikan kedua sisi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaan tidak berubah. Perhatikan keterangan berikut. Jika A lebih kecil daripada B, maka A kali C lebih kecil daripada B kali C. Jika A lebih kecil daripada B, maka A per C lebih kecil daripada B per C. Jika A lebih besar daripada B, maka A dikali C lebih besar daripada B dikali C. Jika A lebih kecil daripada B, maka A per C lebih besar daripada B per C. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Min 4 lebih kecil daripada 2. Min 4 kita kalikan dengan 3 lebih
kecil daripada 2 dikalikan dengan 3. Sehingga min 12 lebih kecil daripada 6. Ada contoh lagi yaitu min 4 lebih kecil daripada 2. Di sini kedua ruas kita bagikan dengan 3. Min 4/3 lebih kecil daripada 2/3. Dan di sini sifat ini juga berlaku untuk tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Nah, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan berubah. Perhatikan tabel berikut ini. Jika A lebih kecil daripada B, maka A dikali C lebih kecil daripada B dikali C. Jika A lebih kecil daripada B, maka A per C lebih kecil daripada B per C. Jika A lebih besar daripada B, maka A dikali C lebih besar daripada B dikali C. Jika A dikalikan dengan B, maka A per C lebih besar daripada B per C. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Min 4 lebih kecil daripada 2. Di sini kedua ruas kita kalikan dengan negatif 2, sehingga tandanya atau tanda ketidaksamaannya itu berubah menjadi negatif 4 dikalikan dengan negatif 2 lebih besar daripada 2 dikalikan dengan negatif 2, sehingga didapatkan 8 lebih besar daripada negatif 4. Lalu contoh berikutnya. Negatif 4 lebih besar daripada 2. Karena di sini kita membagikan dengan negatif untuk kedua ruasnya, maka tanda pertidaksamaannya juga berubah. Sehingga diperoleh 4 per min 2 lebih kecil daripada min 2 per min 2. Sehingga diperoleh min 2 lebih kecil daripada 1. Sifat ini juga berlaku untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Contoh berikutnya yaitu selesaikan pertidaksamaan X min 4 lebih kecil daripada min 2. Gambar selesaiannya dan dalam garis bilangan dan tuliskan selesainya dalam notasi interval. Nah, alternatif penyelesaiannya X min 4 lebih kecil daripada min 2. Di sini kedua ruas kita tambahkan dengan 4 sehingga diperoleh X min 4 plus 4 lebih kecil daripada min 2 plus 4. Sehingga nilai X yaitu X lebih kecil daripada 2. Jadi selesaiannya adalah X lebih kecil dari 2 atau dapat kita tulis dengan himpunan min tak hingga, 2. Nah, untuk gambar selesainya di sini dinotasikan dengan bulatan kosong ya. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh lagi. Selesaikan pertidaksamaan 13 lebih kecil sama dengan X plus 14. Gambarkan selesaiannya dalam garis bilangan. Untuk alternatif penyelesaiannya kita tulis ulang untuk soalnya. 13 lebih kecil sama dengan X plus 14. Di sini kedua ruas kita kurangkan dengan 14. Sehingga kita memperoleh 13 min 14 lebih kecil sama dengan X plus 14 min 14, sehingga diperoleh min 1 lebih kecil daripada X. Jadi selesaiannya adalah min 1 lebih kecil sama dengan X. Untuk gambar selesaiannya di sini ketika min 1 lebih kecil sama dengan X, maka X-nya lebih besar sama dengan min 1 bukan? Maka untuk bulatan gambar dari garis bilangan kita gambar dengan bulatan penuh dan arah panahnya karena lebih besar sama dengan mengarah ke kanan. Berikut ada contoh lagi. Tentukan selesaian dari pertidaksamaan linear min 2x min 5 lebih kecil daripada 2. Alternatif penyelesaiannya kita tulis ulang untuk soalnya. Min 2x min 5 lebih kecil daripada 2. Di sini kedua ruas kita tambahkan dengan 5 sehingga diperoleh min 2x min 5 plus 5 lebih kecil daripada 2 plus 5. Sehingga ketika dioperasikan kita mendapatkan hasil min 2x lebih kecil daripada 7. Di sini kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Sehingga diperoleh
negatif 2x per 2 lebih besar daripada 7 per negatif 2. Di sini tandanya berubah ya, karena kita bagikan dengan negatif 2. Sehingga diperoleh x lebih besar daripada negatif 7 per 2 atau x lebih besar dari negatif 3,5. Jadi selesaiannya adalah x lebih besar daripada 7 per 2 atau x lebih besar dari min 3,5. Contoh selanjutnya yaitu tentukan himpunan selesai dari pertidaksamaan linear berikut dengan x adalah anggota himpunan bilangan asli n, min 5x plus 2 per min 3 lebih besar daripada x plus 2. Untuk alternatif penyelesaiannya, di sini kita tulis ulang soalnya, min 5x plus 2 per min 3 lebih besar daripada x plus 2. Di sini kedua ruas kita kalikan dengan negatif 3. Sehingga tanda pertidaksamaannya berubah arah, yaitu menjadi kurang dari. Sehingga kita peroleh min 3 kita kalikan dengan min 5x plus 2 per min 3 lebih kecil min 3 dikalikan dengan x plus 2, sehingga kita peroleh hasil min 5x plus 2 lebih kecil dari min 3x min 6. Ketika kita operasikan, kita mendapatkan hasil yaitu min 2x lebih kecil daripada 8. Di sini kedua ruas kita bagi dengan min 2, sehingga tandanya berubah lagi menjadi lebih besar, yaitu x lebih besar daripada 4. Jadi himpunan selesaian dari pertidaksamaan min 5x plus 2 per min 3 lebih besar daripada x plus 2 adalah x lebih besar daripada 4, atau kita dapat menuliskan dengan himpunan 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh lagi. Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 80 kg. Berat Pak Ferdi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Yang A, tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas, dan yang B, tentukan banyaknya kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan. Nah, di sini ada gambarnya ya untuk keterangannya. Barang yang diangkut yaitu beratnya 20 kg. Nah, alternatif penyelesaian yang A, misalkan X sama dengan banyaknya kotak pada barang yang akan diangkut dalam mobil box, sehingga pertidaksamaan dari situasi tersebut adalah sebagai berikut. Banyaknya kotak dikali berat tiap kotak ditambah berat Pak Ferdi tidak lebih dari daya angkut mobil, sehingga dapat ditulis X dikalikan 20 plus 60 lebih kecil sama dengan 800. Jadi pertidaksamaan dari situasi Pak Ferdi adalah X dikalikan dengan 20 ditambah 60 lebih kecil sama dengan 800. Yang ke B, untuk menentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh mobil box Pak Ferdi adalah dengan menentukan selesaian pertidaksamaan dari X dikalikan dengan 20 plus 60 lebih kecil sama dengan 800. Di sini kita operasikan ya, X dikalikan dengan 20 adalah 20X plus 60 kurang dari sama dengan 800. Untuk kedua ruas kita kurangkan dengan 60 sehingga kita memperoleh 20X plus 60 min 60 lebih kecil sama dengan 800 dikurangi dengan 60. Ketika dioperasikan, kita mendapatkan hasil 20X lebih kecil sama dengan 740. Dan kedua ruas kita bagikan dengan 20, sehingga kita memperoleh nilai X, yaitu X lebih kecil sama dengan 37. X paling besar yang memenuhi pertidaksamaan X lebih kecil daripada 37 adalah 37. Jadi banyak kotak yang dapat diangkut Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan paling banyak adalah 37 kotak. Nah, selanjutnya anak-anak ada tugas yang harus kalian kerjakan ya.
Kerjakan soal yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp pada buku tugas kalian dengan baik dan benar. Tugas hanya perlu difoto dan dikirim by private chat kepada Bu Resti ya anak-anak. Untuk batas pengumpulan tugas adalah hari ini, Senin 30 November 2020 sampai pukul 23.59. Nah, anak-anak, manfaat dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat memahami konsep persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Kita juga dapat menemukan konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Dan kita dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak untuk soalnya. Dan jangan lupa juga untuk belajar karena minggu depan kita sudah penilaian akhir semester. Stay healthy ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.